Halo Kak, gimana Kak kabarnya di sana Kak? Halo, baik. Gimana kabar kamu? Puji Tuhan, baik. Haleluya, haleluya. Oh iya nih Kak, em, saya mau tanya nih, menurut Kakak nih ya, menurut Kakak nih sekarang kan akhir-akhir ini lagi viral nih tentang eh, bertoleransi agama, tentang em, ya itulah bertoleransi agama di negara kita sekarang ini kan akhir-akhir ini ada beberapa video yang pada saat itu mereka beribadah, mereka tidak dibolehkan untuk beribadah, dibubarkan malah cara mau pembubarannya itu agak tragis gitu loh. Lalu ada di beberapa tempat juga yang gara mereka maksudnya teman-teman yang muslim lagi berpuasa lalu ada kedai yang buka tapi sebenarnya kan sudah dijelaskan bahwa itu tidak buka dan mereka kan juga harus mencari mata pencarian dong untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu ormas yang mungkin mereka membubarkan secara paksa gitu atau merusak barang-barang di tempat itu malah. Menurut kakak gimana nih? Menurut pandangan kakak? Ya, sebetulnya sangat disayangkan ya sikapnya itu karena seharusnya bulan suci Ramadan itu kan bulannya penuh berkah, di mana mereka sebagai seorang beragama itu menghayatinya, mempersiapkannya dengan berpuasa. Artinya berpuasa itu kan bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tetapi sesungguhnya menahan diri, termasuk menjaga sikap. Karena seharusnya tanda religius seseorang, tanda bukti keberagaman seorang itu ditunjukkan dari bagaimana ia bertindak, bersikap, dan bertingkah laku. Jadi seorang beragama itu seharusnya ia rendah hati, dan buktinya itu dinyatakan dalam sikap. Jadi love and compassion, cinta dan rasa belas kasih itu harus menjadi identitas seorang beragama dan mungkin juga kerendahan hati. Jadi sangat disayangkan karena sikapnya itu tidak menunjukkan bahwa seorang beragama yang mencintai Allah yang mereka imani. Jadi kalau kita membenci orang karena berbeda agama, artinya yang kita cintai bukan Tuhan. Yang kita cintai itu agama. Kalau kita membenci orang karena beda rumah ibadah, artinya yang kita cintai bukan Tuhan, tetapi yang kita cintai rumah ibadah. Kalau kita membenci orang karena berbeda kitab suci, artinya yang kita imani, yang kita cintai bukan Allah, tetapi kitab suci. Nah, kalau kita membenci perbedaan, artinya kita tidak sedang mengimani Allah, karena Allah mencintai setiap orang, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya. Nah, jadi bukti seorang betul-betul mengasihi Tuhan ini adalah ketika ia mampu menerima yang berbeda di dalam keberbedaannya, yang lain di dalam keberlainannya. Jadi butuh kerendahan hati, butuh hati yang penuh dengan kasih dan belas kasih untuk dapat menerima perbedaan itu. Nah, terkadang seorang beragama terlalu dikungkung dengan pemahaman yang sempit, pemahaman yang simplistik, sehingga orang yang berbeda dengan cara dia memahami agamanya lalu dianggap sebagai musuh. Orang yang berbeda dengan cara dia berpikir lalu dianggap salah. Nah, itu berpikirnya terlalu simplistik, terlalu sempit, hitam putih. Nah, kasus itu terjadi ketika yang di Deli Serdang itu ya, itu terjadi karena dia merasa bahwa yang berbeda cara pandang dengan dia dianggap sebagai sesuatu yang salah, sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan, yang harus dibinasakan. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya dia bisa melihat bahwa justru momen bulan puasa adalah momen ia dapat
mengendalikan diri dan semakin mengenal nilai-nilai keislaman yang ia imani, yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu yang sangat disayangkan yang dilakukan oleh oknum-oknum FPI, orang-orang yang seharusnya bisa menunjukkan dengan sikapnya bahwa agamanya itu adalah agama rahmat bagi seluruh ciptaan. Gitu. Oh, jadi memang aturannya itu bagusnya itu selama bulan puasa itu malah harusnya memanfaatkan bulan yang suci ini ya gitu ya Kak ya. Seharusnya bulan suci ini mereka betul-betul menjawatahkan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah yang mereka imani. Sehingga setiap orang melihat bahwa betul-betul bulan suci ini adalah bulan yang penuh rahmat bagi setiap orang. Bukan hanya bagi sekelompok orang. Bukan hanya bagi agama tertentu. Bukan hanya untuk suku tertentu, tapi untuk semua ciptaan. Nah, sehingga diperlukan namanya tadi itu love and compassion. Cinta, kasih, dan rasa belas kasihan. Kenapa perlu ada cinta, kasih, dan rasa belas kasihan itu? Karena dengan cinta, dengan kasih, dan rasa belas kasih itu kita dapat melihat orang lain dan kita dapat menolongnya. Nah, seharusnya momen bulan suci Ramadan dipakai untuk menunjukkan cinta, menunjukkan kasih, belas kasih kepada orang lain. Jangan sampai justru bulan suci itu dirusak oleh sikap hidup, tingkah laku hidup oknum-oknum tertentu yang tidak mencerminkan nilai-nilai agama. Karena kita percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan, termasuk agama Islam. Agama Islam mengajarkan kebaikan, maka dipercaya bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu yang sangat disayangkan. Tapi kita percaya itu hanya oknum-oknum tertentu, tidak menyangkut paut dengan agama Islam. Tapi orang-orang tertentu yang memahami Islam, ajaran Islam dengan kurang tepat atau keliru. Oh, begitu ya Kak. Sangat disayangkan sekali ya Kak ya. Ada oknum-oknum yang begitu. Seharusnya ya, tapi kita juga nggak bisa bilang kalau itu agama. Kalau menurut saya sih ya Kak ya, itu kita nggak bisa bilang menurut agama karena itu kan sebuah oknum tertentu itu tergantung orangnya, kembali kepada orangnya. Oke, begitulah ya perbincangan kita. Kak, ada yang mau disampaikan Kak? Ya, artinya dalam kesimpulan kita, dalam perbincangan kita ini, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam masa sulit ini, marilah kita memiliki kepercayaan yang ekstra. Marilah kita memiliki solidaritas yang ekstra. Bangunlah itu dari sikap hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan belas kasih, dan juga kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, sulit bagi kita untuk bekerja sama untuk melawan atau memerangi COVID-19 ini. Karena di dalam kebersamaan kita hidup kuat, tapi kalau kita bercerai, kita terpisah-pisah, itu artinya kita akan sulit untuk menghadapi masa-masa yang kelam ini. Artinya tetap percaya, tetap membangun solidaritas, tetap bekerja sama di dalam cinta, belas kasih, dan kerendahan hati. Seru sekali ya perbincangan kita malam ini guys. Oke Kak, terima kasih Kak buat bincang-bincangnya. Lain waktu lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal lain. Semoga Kak juga masih berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama kita ya Kak ya. Oke.